Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmatul Hasanah dengan NIM 0320011032 kelas J Prodi PGSD. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metode ilmiah. Pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih metode ilmiah itu? Langkah-langkah apa saja yang harus dipelajari? Nah, sebelum itu teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke guys, untuk mempersingkat waktu, cus kita langsung ke materinya. Pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisis. Pada ilmu fisika, metode ilmiah memastikan didapatkannya suatu kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dan tersusun secara sistematis. Jika tidak dilakukan metode ilmiah, maka eksperimen-eksperimen yang dilakukan akan meragukan dan tidak dapat ditetapkan hukum atau rumus yang jelas akan terjadinya fenomena fisis. Kriteria metode ilmiah. Yang pertama, berdasarkan fakta. Analisis dan pengambilan kesimpulan yang dilakukan harus didasari pada fakta-fakta yang nyata terjadi, bukan dari opini-opini dari peneliti saja. Yang kedua, bebas dari prasangka. Saat melakukan eksperimen, peneliti tidak boleh memiliki prasangka. Peneliti boleh memiliki hipotesis, namun eksperimen harus dijalankan secara objektif, meskipun diperkirakan hasil tidak sesuai hipotesis. Yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisis. Penarikan kesimpulan berdasarkan metode ilmiah harus menggunakan prinsip-prinsip analisis. Hal ini mengartikan dibutuhkannya kejelasan urutan berpikir dan kejadian dalam menjelaskan suatu fenomena fisika. Komponen-komponen permasalahan dan hubungan di antaranya harus diketahui dengan jelas dan dapat dijelaskan secara runut. Yang keempat, perumusan masalah atau pembuatan hipotesis. Metode ilmiah melibatkan suatu perumusan masalah yang diteliti atau hipotesis penjelasan atas terjadinya hipotesis. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif. Hasil eksperimen harus diukur dengan suatu ukuran yang objektif, bukan subjektif. Hal ini ditujukan agar hasil eksperimen dipahami dengan mudah oleh setiap orang dan seminimal dipengaruhi subjektivitas peneliti. Yang keenam, menggunakan teknik kuantitatif atau ditambahkan kualitatif. Teknik kuantitatif dengan ukuran objektif akan memberikan hasil yang dapat dimengerti secara universal dan minim subjektivitas peneliti. Namun, dapat juga digunakan teknik kualitatif apabila hasil yang didapatkan sulit dideskripsikan dengan suatu ketentuan kuantitatif. Tujuan metode ilmiah. 1. Mendapatkan pengetahuan ilmiah. 2. Merupakan suatu pengajaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. 3. Untuk mencari ilmu pengetahuan yang dimulai dari penentuan masalah, pengumpulan data yang relevan. Sikap ilmiah, yaitu 1. Daya nalar tinggi, 2. Daya ingat kuat dan logis, 3. Akurat, 4. Konsentrasi tinggi, tidak mudah putus asa, 5. Kooperatif, 6. Tekun sabar, semangat tinggi dan mempunyai motivasi yang kuat, 8. Jujur dan tanggung jawab. Materi terakhir ini saya akan menjelaskan langkah-langkah penulisan ilmiah. 1. Observasi. Pada kegiatan ini dilakukan karakterisasi objek dan analisis terhadap sifat-sifatnya.
2. Identifikasi masalah. Menemukan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. 3. Hipotesis. Hipotesis bersifat sementara karena belum adanya hasil objektif dari eksperimen. Oleh karena itu, hipotesis tidak bisa dijadikan kesimpulan hasil penelitian. 4. Eksperimen, yaitu percobaan untuk menguji hubungan karakteristik dengan hipotesis dan prediksinya. Pada eksperimen, variabel-variabel yang berpengaruh pada proses fisis dikendalikan sebaik mungkin sehingga peneliti benar-benar mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh pada hasil eksperimen tersebut. 5. Analisis hasil. Analisis ini dikembangkan dari rumusan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya, terutama hipotesis yang dibuat dapat menjelaskan fenomena permasalahan yang terjadi atau tidak. Jika tidak, maka dilakukan langkah-langkah sebelumnya. 6. Kesimpulan. Kesimpulan menjadi penutup dari langkah-langkah penelitian dengan metode ilmiah. Setelah hasil dianalisis dan dihubungkan dengan hipotesis, peneliti dapat menarik kesimpulan yang menjelaskan hubungan-hubungan tersebut dengan singkat. Kesimpulan sejatinya dibuat dengan jelas dan padat, menggambarkan inti dari eksperimen dan tidak keluar dari inti eksperimen yang dilakukan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.